Bab 1456, tidak belas kasihan. Namun, pemuda yang memimpin itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Nanti saja baru minum bir. Yanto, aku mencarimu karena ada urusan." "Masalah apa?" "Kak Hendrik bilang saja, kalau kamu membutuhkan bantuanku, aku pasti akan membantumu." Yanto tertawa sambil mengeluarkan rokok untuk membagi ke teman-temannya. Yanto adalah orang yang mengantar makanan untuk Mary, juga dia yang meminta Mary meracuni Angel. "Di sini bukan tempat yang cocok untuk membicarakan hal ini. Bagaimana kalau kita membicarakannya di tempat lain?" kata pemimpin pemuda itu. Setelah mendengar ini, senyum di wajah Yanto menjadi menegang, bahkan dalam hatinya muncul rasa takut. Bagaimanapun juga, dia sudah melakukan kejahatan, jadi Yanto takut ada yang tahu. Apa? Apa yang terjadi, Kak Hendrik? Kenapa tidak bisa mengatakannya di sini? Katakan saja, aku bisa mendengarnya, kok. Hei, ucap Yanto sambil tersenyum. Aku sudah bilang tempat ini tidak cocok. Kak Hendrik melangkah maju untuk menatap Yanto. Setelah mendengar ini, Yanto tercengang dan semakin panik. Yanto benar-benar takut karena sudah melakukan kesalahan. Selain itu, statusnya saat ini adalah mata-mata. Hendrik dan Valentino sedang melakukan aksi penangkapan mata-mata. Sedangkan Yanto adalah sasaran pertama mereka, jadi orang pertama yang ditangkap pasti adalah Yanto. Setelah berdeham, Yanto bertanya dengan hati-hati. Kak Hendrik, jangan menakutiku. Aku penakut. Apa aku melakukan kesalahan?" Namun, dalam hati Yanto sudah melakukan persiapan untuk melarikan diri. Jika Kak Hendrik dan yang lainnya bersikeras ingin menangkapnya, dia harus melarikan diri. Kalau identitasnya sebagai mata-mata diketahui oleh Valentino, Valentino pasti akan memberinya hukuman berat. Kak Hendrik mengerutkan dahi, juga ingin segera mengambil tindakan pemaksaan. Namun, pada saat ini, ponsel di sakunya berdering, sehingga menghentikan gerakannya. Setelah melihat nama di layar ponsel, Kak Hendrik pun mengangkat telepon dan berkata dengan lembut, "Halo? Aksi dibatalkan." Orang di telepon hanya mengatakan dua kata itu, lalu menutup telepon. Kak Hendrik melirik Yanto, kemudian berpura-pura berkata, "Orangnya sudah cukup, kan? Kalau begitu, aku tidak usah meminta bantuan Yanto lagi." Setelah mengatakan ini, Kak Hendrik menutup telepon dan berkata pada Yanto, "Awalnya aku ingin mencarimu untuk melakukan misi, alhasil kamu malah ragu-ragu. Sekarang tidak butuh orang lagi, lain kali baru ajak kamu lagi." Ucap Kak Hendrik, lalu berbalik dan pergi. Yanto pun menyeka keringat di dahinya sambil berkata dengan senyum, Aku tahu Kak Hendrik sangat baik padaku. Lain kali, aku pasti akan ikut serta." Setelah tahu maksud kedatangan Kak Hendrik, Yanto pun menghela napas lega, tapi punggungnya penuh dengan keringat dingin. Pada saat yang sama, tempat-tempat lain yang sudah mau menyelesaikan aksi penangkapan juga menerima perintah bubar. Maple Rain Real Estate. Saat ini, Hendrik dan yang lainnya sedang pusing, karena ada sekelompok tamu tak diundang datang ke Maple Rain Real Estate. Orang-orang ini semua adalah anggota departemen pemerintah. Gelombang pertama ada 7 hingga 8 orang, semuanya merupakan anggota pemerintah dari kota Neo. Setelah mereka datang, mereka langsung duduk di dalam Maple Rain Real Estate untuk menunggu dengan tenang dan tidak ada niat pergi. "Pak Sean, untuk apa kalian kemari?" Setelah mendapat informasi ini, Hendrik buru-buru membawa orang turun, lalu melihat pria parubaya di kerumunan dengan bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, Pak Sean berkata dengan pelan, Pak Hendrik, kita kesini untuk menunggu seseorang." Namun, ekspresi wajahnya terlihat sangat tak berdaya dan khawatir. Hendrik bukan orang bodoh. Setelah melihat ekspresi Pak Sean, dia pun bisa menebak apa yang telah terjadi. Tampaknya mereka juga terpaksa berbuat seperti ini. Setelah Pak Sean dan yang lainnya datang, tak lama ada beberapa mobil melaju ke Maple Rain Real Estate. Setelah melihat beberapa nomor pelat mobil mereka,
sudah tahu kalau mereka dari berbagai departemen pemerintah. Selain itu, mereka yang datang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Halo, Pak Ucok. Hendrik terkejut lagi. Gelombang kedua adalah 6 hingga 7 orang, mereka semua juga anggota pemerintah kota Neo. Selain itu, mereka memiliki hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate. Bisa dibilang, dengan kedudukan asosiasi Valentino Empire saat ini di kota Neo, pemerintah mana dan siapa yang tidak memberi Valentino muka? Kenapa hari ini sangat aneh, seolah-olah kedatangan mereka untuk menghukum mereka? Pak Hendrik, cepat cari orang untuk membantu kalian. Orang itu menghela napas, lalu mencari tempat untuk duduk. Sudah 2 gelombang orang datang, total orang sudah lebih dari 10 orang. Meskipun Hendrik bodoh, dia juga tahu kalau terjadi masalah. Namun, sekarang dia tidak terpikir apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, semakin banyak departemen pemerintah yang terkait datang ke Maple Rain Real Estate. Mereka seperti sudah membuat janji untuk duduk di Maple Rain Real Estate dan tidak pergi. Beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate diam-diam memberitahu Hendrik untuk segera mencari bantuan. Maksud dari kata ini sudah sangat jelas. Hal ini menyatakan kalau Maple Rain Real Estate telah menyinggung orang hebat. Jika Hendrik tidak segera mencari bantuan, mungkin Maple Rain Real Estate akan berada dalam bahaya. Namun, Hendrik juga bingung. Selain itu, meskipun dia mau mencari bantuan, dia mau cari siapa? Kota Neo ini sudah menjadi dunia asosiasi Valentino Empire. Sekarang pemerintah dari berbagai departemen kota Neo datang ke sini tanpa memberi mereka muka. Hal ini menyatakan kalau latar belakang orang yang disinggung Maple Rain Real Estate sangat berkuasa. Pak Hercules, katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Hendrik menarik seorang pria paruh baya ke belakang untuk bicara. Pak Hercules ragu selama 10 detik, tetapi dia masih berkata dengan jujur. Apa kamu tahu keluarga Arden Kota Makmur? Aku tahu. Hendrik mengangguk. Putri keluarga Arden menggunakan token perintah dan kenalan keluarga Arden untuk memerintah kita. Jadi, kita harus mendengar perintahnya. Pak Hercules juga tidak berdaya. Di seluruh kota Neo, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan berani menyinggung asosiasi Valentino Empire. Namun, kekuasaan keluarga Arden Kota Makmur sangat hebat. Sedangkan kebanyakan orang dari departemen pemerintah ini di bawah kendali keluarga Arden. Karena itu, mereka tidak berani melanggar perintah keluarga Arden. Akhirnya Hendrik mengerti apa yang disibukkan Amelia dalam 2 hari ini. Selama 2 hari ini, Amelia bertemu dengan banyak orang. Apa tujuannya untuk melakukan hal ini? Apa Amelia ada bilang untuk apa menyuruh kalian kemari? Tanya Hendrik. Tidak, dia hanya membiarkan kami duduk di sini. Setelah mengatakan itu, Pak Hercules menunjuk kepala sendiri sambil berkata, jabatan dia lebih tinggi, jadi tolong Pak Hendrik maklumi. Tidak apa-apa, pergilah kalian ke sana. Nanti aku akan menyuruh orang untuk menyajikan makanan dan minum untuk kalian. Kalau kalian sudah lelah, kalian bisa ke lantai atas untuk beristirahat. Hendrik tertawa, lalu berkata pada Pak Hercules, tidak apa-apa. Terlepas dari hal ini, kita adalah teman, jadi terserah kalian mau tinggal di sini berapa lama. Ini, Pak Hendrik, baiklah kalau kamu bisa maklumi. Ucap Pak Hercules dengan wajah merah, kemudian berjalan keluar. Hendrik mengantar Pak Hercules keluar pintu. Ketika dia berbalik badan, ekspresi Hendrik menjadi masam. Aksi Amelia yang mendadak ini mengacaukan rencana Hendrik dan Valentino yang didiskusikan sore hari. Awalnya, mereka ingin menggunakan cara ini untuk memaksa mata-mata keluar, tapi sekarang mereka hanya bisa membatalkan rencana ini dulu. Bab 1457, tidak akan takluk pada kekerasan. Hendrik juga tidak tahu apa yang direncanakan Amelia. Namun, Amelia membiarkan orang-orang ini datang kemari, pasti akan melakukan tindakan selanjutnya. Arvin mengerutkan dahinya, lalu menghampiri Hendrik untuk bertanya. Pak Hendrik, apa yang terjadi? Bukankah hubungan mereka sangat baik dengan kita?
Tadi malam, Arvin masih minum bir bersama Ketua Departemen Pemerintah Kota Neo. Kenapa hari ini mereka malah datang ke Maple Rain Real Estate untuk mencari masalah dan tidak mau pergi dari sini? Siapa yang membuat masalah ini? Siapa yang ngurus? Aku telepon Tuan Muda Valentino dulu. Ucap Hendrik, lalu berbalik dan masuk ke ruangan. Amelia pasti sudah gila. Hendrik merasa hal ini sebaiknya ditangani Valentino. Gunung Cloud. Setelah menerima panggilan dari Hendrik, Valentino langsung berjalan ke balkon. Tuan Muda Valentino, menurut saya, Anda harus menelpon Stefan, kata Hendrik tanpa basa-basi. Apa yang terjadi? Apa hubungan mata-mata dengan Stefan? Seketika Valentino tidak mengerti maksud Hendrik. Tadi siang dia baru saja berdiskusi dengan Hendrik untuk membuat rencana memaksa mata-mata itu muncul. Sekarang Hendrik pasti sedang melaksanakan tugas ini. Kenapa dia tiba-tiba menyebut Stefan? Ada masalah yang terjadi di Maple Rain Real Estate. Bukankah semalam saya ada bilang pada Anda kalau Amelia bertemu dengan para anggota pemerintah? Tadi, pemerintah dari berbagai departemen datang ke Maple Rain Real Estate, jadi saya hanya bisa menghentikan rencana menangkap mata-mata. Jawab Hendrik. Apa maksudmu? Untuk apa mereka ke sana? Valentino mengerutkan dahi. Tidak melakukan apa-apa, hanya tunggu di sana. Tapi, saya tidak tahu apa yang mau dilakukan Amelia. Hendrik menghela napas. Valentino menunduk untuk melihat jam tangan. Kemudian, dia berkata, sekarang aku akan ke sana. Tunggu aku sampai ke sana, kita baru bicarakan. Tuan Muda Valentino tak ada gunanya kalau Anda datang sekarang, karena saya tidak tahu apa tuntutan mereka. Bahkan mereka juga tidak tahu kenapa Amelia menyuruh mereka ke sini. Amelia hanya meminta mereka untuk datang dan duduk, tidak melakukan hal lain. Menurut saya, Amelia pasti memiliki rencana selanjutnya. Kata Hendrik dengan khawatir. Kalau orang-orang ini hanya pemerintah dari kota Neo, Hendrik tidak khawatir. Karena orang-orang ini hanya datang duduk di Maple Rain Real Estate demi melaksanakan perintah dari keluarga Arden. Lalu mereka juga tidak mungkin melawan Maple Rain Real Estate. Bagaimanapun juga, hubungan mereka sudah diketahui orang. Hal terpenting adalah asosiasi Valentino Empire tidak bisa dilawan siapapun dengan mudah, meskipun mereka dari pihak pemerintah. Jika benar-benar karena hal kecil menyinggung asosiasi Valentino Empire, asosiasi Valentino Empire bisa mencabut investasinya dari kota Neo. Hal ini akan menyebabkan ekonomi kota Neo turun drastis. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyinggung asosiasi Valentino Empire kalau bukan karena masalah besar. Jadi menurut Pak Hendrik, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Valentino sambil menyalakan sebatang rokok. Tolong Anda hubungan Stefan untuk menanyakan hal ini dan melihat apa maksudnya. Pertama-tama, kita harus tahu Amelia melakukan tindakan ini karena impuls atau ada bantuan dari keluarga Arden. Menurut saya, dengan kemampuan Amelia, kalau dia tidak meminta bantuan keluarga Arden, dia pasti tidak bisa melakukan hal ini. Hendrik mengatakan dugaannya. Valentino mengangguk sambil berkata, menyinggung seseorang pasti akan membawa beberapa masalah. Aku akan menelpon Stefan. Cepat selesaikan masalah ini, jangan membuat saya cemas seharian. Valentino merasa tak berdaya. Masalah Mario, Michelle serta mata-mata sudah membuatnya pusing. Tadi sangka Amelia ini malah membuat kerusuhan, ini benar-benar membuat Valentino kesal. Pada saat kritis seperti ini, Amelia selalu membuat kerusuhan untuk Valentino. Angel sangat pengertian. Dia tidak pernah menyusahkan Valentino. Bahkan dia tahu kalau Valentino sangat lelah, jadi memijat kaki Valentino. Setelah dibandingkan, siapa yang tidak bisa membandingkan mana yang baik dan tidak baik? Valentino juga berpikir seperti ini. Awalnya Valentino tidak suka pada Amelia. Meskipun ada sedikit rasa suka, setelah dibandingkan, Valentino akan memilih Angel tanpa ragu. Setelah mengakhiri telepon dengan Hendrik, Valentino menelpon Stefan. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi.
hanya terdengar suara notifikasi telepon tidak aktif. Valentino tercengang, lalu tersenyum dingin dan menelepon lagi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Lagi-lagi terdengar suara notifikasi telepon tidak aktif. Valentino menjentikan abu rokok dan terus menelepon. Bagus. Ayah dan anak sudah bekerja sama untuk menunjukkan kewibawaan kalian atau kalian ingin mengandalkan kekuasaan kalian untuk memberiku tekanan? Gumam Valentino dengan tatapan dingin. Stefan benar-benar tidak paham dengan Valentino. Juga tidak tahu kalau sikap Valentino tidak akan turut pada cara memaksa. Kalau kamu menghormatiku, aku juga akan menghormatimu. Kalau kamu ingin mengancamku untuk turut padamu, biarkan kita lihat cara siapa yang lebih kejam. Setelah Valentino berpikir sejenak, dia langsung menelepon Hendrik. Tuan Muda Valentino, bagaimana? Hendrik segera mengangkat telepon. Kalau mereka mau duduk di sana, biarkan mereka duduk saja. Tapi, ingat layani merek dengan baik. Jangan berkonflik dengan mereka. Valentino duluan memerintahkan hal ini dulu. Tuan Muda Valentino, saya sudah melakukan hal itu. Hendrik mengangguk. Baiklah, selain itu, kamu beritahu orang-orang itu untuk menyampaikan pesan ini pada Amelia. Kalau besok mereka masih ada di sana, aku akan menyuruh Adesan untuk membawa orang mencari Stefan dan berbicara dengannya. Ketika Valentino selesai bicara, dia langsung menutup telepon. Hendrik langsung melaksanakan perintah Valentino tanpa ragu. Apa isi otak wanita itu? Sih! Setelah meletakkan ponsel, Valentino mematikan puntung rokok dengan kejam dan merasa sangat kesal. Rencana awal Valentino adalah memberitahu berita keberangkatan Valentino ke kota Kamar pada anggota inti, agar mata-mata itu menjadi panik. Tujuan Timothy mengatur mata-mata untuk mencegah Valentino tidak bisa berangkat ke kota Kamar. Oleh karena itu, kalau dia tahu besok Valentino akan berangkat ke sana, mata-mata itu pasti tidak bisa duduk diam. Benar saja, begitu berita itu tersebar, ada banyak mata-mata yang muncul. Sedangkan Hendrik sudah bersiap menangkap ratusan mata-mata ini. Selama mata-mata ini dibasmi, besok Valentino juga bisa berangkat ke kota Kamar. Namun, Amelia malah membuat kerusuhan di saat ini. Hal ini membuat Valentino sangat marah. Awalnya Valentino ingin menelpon Amelia, tapi setelah dipikir, Valentino meletakkan ponselnya. Kalau Valentino meneleponnya di saat ini, mungkin Amelia akan mengira Valentino sedang mengaku kalah padanya, kan? Bab 1458, Kawanan Serigala ada di sekitar. Amelia yang terus menelepon Valentino selama 2 hari terakhir, hari ini dia tidak melakukan apapun, seolah-olah dia sedang menunggu Valentino menyerah. Sedang menungguku memohon ampun? Kalau begitu kamu tunggu saja. Setelah matahari terbit besok, aku ingin lihat bagaimana sikapmu. Valentino bergumam dalam hati. Setelah bau rokok di tubuhnya menghilang, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Malam semakin larut. Waktu juga berlalu menit demi detik. Malam ini, kota Neo sekali lagi jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan semua pihak bergerak sesuai kabar, baik itu dipaksa atau hanya ikut menonton saja, mereka tetap melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sejak kota Neo disatukan oleh Valentino, kota Neo selalu dalam keadaan tenang, harmonis dan stabil. Situasi seperti ini sudah lama tidak muncul. Sedangkan malam ini, situasi seperti itu muncul lagi. Banyak orang dari pemerintahan kota Neo datang ke Maple Rain Real Estate, baik itu sendirian atau berkelompok. Setelah sampai di sana, mereka tidak memeriksa tagihan atau pajak, melainkan memindahkan kursi di aula dan duduk di sana. Dari atas hingga ke bawah, dari departemen ke biro, dari distrik hingga kabupaten, semuanya ada di sana. Semua itu agar membiarkan Hendrik dan yang lainnya menyadari kekuatan keluarga Arden di kota makmur. Hendrik tidak kesal apalagi marah. Bagaimanapun, mereka semua diperlakukan sebagai tamu. Hendrik menyajikan teh, bahkan kopi pun bisa disediakan. Tampaknya, Hendrik sama sekali tidak panik.
Pada akhirnya, orang-orang itulah yang merasa malu hingga wajah mereka memerah. Bagaimanapun, hubungan mereka sebelumnya dengan Maple Rain Real Estate cukup baik, bahkan merupakan teman baik. Sekarang mereka malah menarik kembali kata-kata mereka dan datang ke Maple Rain Real Estate, seperti sengaja memperlihatkan kehebatan mereka. Mereka semua merasa sangat malu. Namun, karena takut dengan kekuasaan keluarga Arden, mereka terpaksa melakukannya. Sementara Maple Rain Real Estate sedang sibuk, Michelle dan yang lainnya juga tidak sedang menganggur. Pihak Paman Liman sudah menghubungi orang-orang di atas, kemudian sudah membuat rencana akhir serta menyerahkannya kepada Michelle kata demi kata, agar Michelle bisa menjalankannya. Mereka tinggal menunggu Valentino muncul, lalu memberi Valentino serangan berat. Amelia membawa orang-orang dari pemerintahan dan sedang menunggu Valentino. Michelle juga menunggu Valentino muncul. Keluarga Arden di kota makmur dan keluarga Wijaya di kota Kamal juga pasti memperhatikan pergerakan di sini. Pada situasi semacam ini, para serigala itu sedang mengincar dan menunggu, ada keluarga Arden dan keluarga Wijaya, mereka mengepung Valentino dengan baik. Hal inilah yang disebut dengan kawanan serigala ada di sekitar. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada cara untuk keluar dari permasalahan ini. Stefan menghindari Valentino dan tidak menjawab panggilan Valentino. Ini sudah cukup untuk mengungkapkan sikapnya. Namun, Valentino tidak punya pilihan. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada, dia harus menyelesaikannya satu persatu. Selama satu masalah bisa diselesaikan, paling tidak, musuhnya akan berkurang. Hal yang paling mendesak saat ini adalah menyelesaikan masalah di pihak Amelia. Waktu satu malam segera berlalu. Saat matahari pagi menyinari kota Neo, kota kecil ini seketika menjadi ramai. Di depan gedung Maple Rain Real Estate, tempat parkir telah dipenuhi dengan kendaraan yang tak terhitung jumlahnya hingga berbaris di jalan. Meski tingkat kendaraannya tidak terlalu tinggi, ada nomor plat khusus dan lencana khusus di bodi mobilnya. Hal itu sangat mengejutkan. Banyak orang di kota Neo yang melewati gedung Maple Rain Real Estate diam-diam menebak apa yang terjadi dengan Maple Rain Real Estate. Seberapa besar kekacauannya hingga menyebabkan begitu banyak departemen pemerintahan keluar dan memblokir seluruh gedung Maple Rain Real Estate. Baru menusuk sarang lebah, ya? Ada apa dengan Maple Rain Real Estate? Mengapa begitu banyak orang di sini? Aku melihat ada nomor plat departemen khusus. Sepertinya itu nomor plat nomor luar daerah, kan? Kenapa masuk orang dari daerah lain? Apakah Maple Rain Real Estate membuat beberapa kesalahan? Sepertinya tidak mungkin deh. Pokoknya aku tidak berpikir Maple Rain Real Estate salah. Sejak mereka memulai perusahaan mereka di sini, berapa banyak masalah tenaga kerja yang sudah mereka selesaikan? Mereka juga meningkatkan PDB kota Neo. Lumayan. Yang terpenting, Maple Rain Real Estate sangat baik dan murah hati. Pertemuan amal di kota Neo didirikan oleh mereka dan sangat membantu banyak orang. Semakin banyak orang biasa mulai mengelilingi Maple Rain Real Estate. Kebanyakan orang tampak cemas. Bahkan ada banyak orang yang menggunakan koneksi mereka untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Ada juga orang yang ingin memohon demi Maple Rain Real Estate. Namun, semua jawaban yang mereka dapatkan adalah tidak ada yang bisa ikut campur masalah ini. Tuan Besar Wijaya pernah berkata pada Valentino bahwa mereka yang memenangkan hati rakyat akan mendapatkan dunia. Kalimat ini memang benar. Justru karena reputasi Maple Rain Real Estate, hal-hal yang dilakukan sangat dihargai oleh rakyat. Oleh karena itu, saat melihat Maple Rain Real Estate terkena masalah, orang-orang di kota Neo tidak menertawakan mereka, melainkan merasa sangat khawatir. Semakin banyak orang mulai berkumpul menuju sisi ini. Dalam sekejap mata, orang yang mengepung sudah lebih dari 300 orang. Jumlah orang masih terus bertambah. Pada saat yang sama, satu demi satu, kendaraan departemen khusus dengan plat nomor asing juga sedang melaju menuju Maple Rain Real Estate. Pintu mobil terbuka dan sosok-sosok itu turun. Orang-orang itu memiliki latar belakang yang sangat istimewa. Bahkan banyak yang bisa dilihat dari TV. Melihat pemandangan ini, orang-orang biasa di kota Neo bahkan lebih tercengang. Apa yang Maple Rain Real Estate lakukan?
Hendrik membawa Arvin dan yang lainnya berdiri di kantor sambil melihat ke bawah. Dari perspektif ini, kendaraan yang tak terhitung jumlahnya diparkir di bawah, dan banyak orang menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk. Kendaraan departemen pemerintahan dengan plat nomor kota lain datang satu demi satu. Semua orang tidak tidur semalaman. Chris, Mario, Danu, Kasman dan anggota inti asosiasi Valentino Empire semuanya ada di sana. Hari ini, Mario menutup telepon Michelle untuk pertama kalinya. Tidak peduli berapa kali Michelle memanggilnya, Mario menutup telepon tanpa ragu. Di depan masalah besar semacam ini, bahkan jika Mario menganggap Michelle sebagai nyawanya, dia juga tidak berani bersikap sembarangan. Ini sudah yang ke-8. Apa yang ingin dilakukan Amelia? Ucap Chris sembari mengerutkan kening. Sorot mata Hendrik terlihat serius. Awalnya dia kira hanya para anggota pemerintahan kota Neo. Dia sama sekali tidak panik. Namun sekarang, 8 kota di sekitar kota Neo semuanya telah mengirim orang kelas berat. Sebenarnya apa tujuan Amelia? Kekuatan di luar kota Neo, Hendrik dan yang lainnya juga tidak berdaya. Meski asosiasi Valentino Empire sudah berakar di banyak kota. Namun, dunia bisnis adalah dunia bisnis. Bagaimanapun dia tidak bisa campur tangan dalam urusan antar departemen. Tak ada pilihan selain menunggu Tuan Muda Valentino datang. Hendrik mengerutkan keningnya sambil menghela napas ringan. Tunggu. Chris mengusap kepalanya yang botak, lalu berjalan keluar pintu untuk merokok. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Mario sambil mengangkat alisnya. Bab 1459, membuat keputusan. Untuk apa kamu mengaturku? Chris melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu mendorong pintu dan berjalan keluar. Tak. Begitu rokok dinyalakan, Mario berjalan keluar dari kamar dengan senyum di wajahnya. Mario masih ingin membuka mulutnya untuk berbicara. Keluar! Jangan ganggu aku! Chris mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dan memutar tubuhnya ke samping. Jelas, dia masih marah tentang kejadian hari itu. Shoot! Mario langsung mengulurkan tangan dan meraih rokok dari mulut Chris. Lalu tanpa mengatakan apapun, dia langsung meletakkannya di mulut dan mengisapnya. Apa yang kamu lakukan? Chris tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorong Mario. Sial! Aku lupa membawa rokokku. Kalau tidak, menurutmu aku ingin menghiraukanmu. Mario berkata dengan angkuh. Pada saat ini, sikap tak tahu malunya ini bisa dibilang setara dengan Chris. Chris ingin mengutuk, tetapi saat melirik Mario, dia melihat sudut kotak rokok yang muncul di saku Mario. Alhasil, Chris menelan kembali umpatan yang sudah di ujung lidahnya. Dasar brengsek! Chris melengkungkan bibirnya dan menyalakan satu lagi untuk dirinya sendiri. Oke. Aku tahu aku keras kepala dan terkadang aku juga sedikit impulsif. Apa kamu tidak bisa mengalah padaku? Sebentar lagi kita sudah mau berperang, kalau kita berdua tidak harmonis, Kak Valentino akan banyak pikiran. Mario mengisap rokoknya dan berinisiatif membujuk Chris. Chris terdiam dan berkata, Kupikir kamu harus mendengarkan Kak Valentino. Michelle itu. Kalau kamu tidak menyebut itu, kita akan tetap menjadi saudara. Wajah Mario segera berubah dan nadanya sangat serius. Chris melambaikan tangannya sambil mengerutkan kening. Dia tidak lagi mengungkit hal itu. Villa Cloud. Valentino juga sudah bangun dan sekarang sedang mandi di kamar mandi. Dia pasti harus langsung ke sana untuk menyelesaikan masalah Maple Rain Real Estate. Orang lain tidak bisa menyelesaikannya. Saat ini, ponsel Valentino yang ada di bawah bantalnya berdering. Angel belum sepenuhnya bangun. Dengan linglung, dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ponsel dan memencet tombol jawab. Halo? Nadanya sangat lembut. Suara yang baru saja bangun tidur membuat orang berpikir jauh. Bagus, Valentino, kamu memblokir nomorku, kan?
Kamu langsung mengangkatnya karena nomor lain? Hah? Ini Angel? Suara Amelia langsung terdengar di ujung telepon. Angel yang awalnya masih linglung, kini langsung sadar. Ketika saingan cinta bertemu, mereka sangat cemburu. Ini aku. Angel mengangguk ringan. Hei, aku mencarimu. Karena kamu juga ada di sana. Kamu ikut Valentino datang saja. Maple Rain Real Estate, hari ini, mari kita akhiri semuanya. Amelia mendengus dingin dan berkata pada Angel. Apa yang ingin kamu lakukan? Angel mengernyit. Apapun yang aku lakukan, itu karena kalian memaksaku. Berapa yang aku lakukan untuk Valentino? Berapa banyak hal yang kulepaskan demi dirinya? Aku bahkan bisa menahan pisau untuknya. Pada akhirnya, dia malah menamparku. Lupakan saja. Aku tidak ingin mengungkit hal itu. Datanglah ke Maple Rain Real Estate. Mari kita selesaikan hari ini. Setelah selesai berbicara, Amelia membanting dan menutup telepon. Angel mengedipkan matanya. Kepalanya masih tidak bisa berpikir untuk sementara waktu. Siapa yang menelepon? Tanya Valentino di kamar mandi. Amelia. Angel kembali sadar dan berkata jujur. Valentino tidak terkejut. Karena Amelia telah melakukan begitu banyak, sudah pasti karena menargetkan Valentino. Kalau Valentino tidak bisa menghindarinya, dia juga tidak akan diam begitu saja. Tidak masalah. Ada sedikit masalah di Maple Rain Real Estate. Aku harus pergi menanganinya. Valentino berjalan mendekat dan mengambil ponselnya. Kemudian dia mengambil mantel dan hendak keluar. Valentino, aku juga mau pergi. Bawa aku bersamamu. Angel buru-buru bangkit dari tempat tidur, lalu menyentuh perutnya dan buru-buru mencari pakaiannya. Karena Amelia menyuruhnya pergi, kalau Angel tidak pergi, bukankah dia sendiri yang mengaku kalah? Jangan pergi. Sekarang wanita itu adalah orang gila. Aku khawatir dia akan memengaruhi suasana hatimu. Ucap Valentino. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin Angel memiliki kesempatan untuk bertemu Amelia. Sayang, aku ingin pergi. Sorot mata Angel penuh kerinduan, dia pun merengek kepada Valentino. Melihat Angel yang jarang bersikap manja padanya, Valentino langsung menyerah. Valentino merenung dalam hatinya sejenak, kemudian mengangguk. Lagi pula Valentino ada di sana. Dia pasti bisa menjamin keselamatan Angel. Tidak ada yang bisa menyakiti Angel sedikit pun. Jangankan keluarga Ardin, bahkan keluarga Yoanda sekalipun tidak berhak. Ketika Angel sedang berpakaian, Valentino menelepon. Tim pengawal Angel sudah menunggu di kaki Gunung Cloud. Mereka berdua dengan cepat merapikan diri, kemudian naik kendaraan menuju ke Maple Rain Real Estate bersama. 10 Maybach berbaris. Kecuali mobil yang ditumpangi Valentino dan Angel, kendaraan lainnya penuh dengan orang dan semuanya membawa senjata api. Jalan dari Gunung Cloud ke Maple Rain Real Estate juga telah dilindungi oleh sejumlah besar prajurit Maple Pavilion yang diatur oleh Chris. Penjagaan yang dilakukan Maple Pavilion sangat ketat. Ketika menyangkut Angel, tidak ada yang berani anggap remeh. Dalam perjalanan, Valentino menelpon Addison. Kemarin dia menyuruh seseorang memberitahu Amelia kalau pagi ini orang-orang itu masih belum pergi dari Maple Rain Real Estate. Dia akan meminta seseorang berbicara dengan Stefan secara langsung. Valentino tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dalam sekejap, kota makmur yang awalnya tenang juga tiba-tiba berubah. Tanpa basa-basi, Addison menggerakkan anggota yang tak terhitung jumlahnya untuk mengunjungi keluarga Arden lagi dan mengepung gerbang kediaman keluarga Ardin. Pagi-pagi, ratusan orang datang lagi ke gerbang kediaman keluarga Arden di kota makmur. Lingkaran elit bisnis, orang-orang kaya dan berkuasa di kota makmur serta kekuatan dari 3 keluarga kecil, semuanya bergerak secara serempak. Sekarang distrik komersial Riverso telah berkembang pesat, kekuatannya sudah beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah orangnya jauh lebih banyak dari terakhir kali Valentino membawa orang.
Satpam keluarga Arden semuanya tercengang. Dalam hal status, keluarga Arden pasti berada di posisi 3 besar di kota makmur. Namun, ini baru berapa lama? Keluarga Arden sudah dikepung 3 kali. Hal terpenting adalah, pelakunya adalah sama. Para satpam ini seperti hiasan belaka. Palingan mereka hanya bertugas untuk mengumumkan informasi. Stefan seketika tidak bisa duduk diam. Dia tidak menyangka kalau Valentino benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan dan membiarkan orang-orang ini mengepung keluarga Arden lagi. Valentino itu orang gila, ya? Apa dia tidak tahu dengan statusnya saat ini? Bisakah dia melakukan sesuatu yang cocok dengan statusnya? Stefan terus mondar-mandir di sekitar ruangan sambil meraung marah. Tadi malam, Amelia memang sudah memberitahunya tentang masalah ini. Namun, Stefan sama sekali tidak percaya. Setidaknya dia merasa Valentino juga termasuk orang dengan status sekarang. Valentino tidak bisa melakukan sesuatu sesuka hatinya, kan? Bab 1460, Aura yang Mengerikan. Sekarang, dia sudah mengerti kalau Valentino mulai memberontak, tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan. Tuan, aku bisa melihat Valentino adalah pemuda yang ceroboh. Dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Louis juga sangat kesal. Stefan menghela napas. Valentino berani memberontak, tapi dia tidak. Keluarga Yolanda seperti pisau yang bergantung di atas kepala Stefan. Pisau tersebut bisa jatuh kapan saja. Dalam sekejap, Stefan mengambil inisiatif untuk menelpon Valentino. Tuan Valentino, oh Tuan Valentino. Nada Stefan terdengar sangat ramah, seolah-olah dia dan Valentino adalah teman lama yang sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku kira kepala keluarga Arden ini telah pergi ke luar negeri. Valentino mencibir. Stefan mungkin tahu akan hal-hal ini, kan? Bukan begitu, Tuan Valentino. Aku memiliki keperluan yang mendesak kemarin, jadi aku tidak punya waktu untuk mengecas baterai ponsel. Aku tidak tahu kamu menelponku. Stefan buru-buru menjelaskan. Oh, sekarang sudah tahu, kan? Valentino mengangguk, nadanya penuh dengan arti. Stefan berpikir di dalam hati, kamu sudah menyuruh Addison membawa ratusan orang untuk mengepung keluarga Arden lagi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Stefan tersenyum sejenak, kemudian dia bertanya dengan ragu-ragu. Sudah, Tuan Valentino. Bisakah kamu menyuruh Addison dan yang lainnya pergi dulu? Mereka ramai sekali dan berdampak buruk. Keluarga Arden merasa malu ya? Tanya Valentino sambil memegang tangan Angel. Sedikit. Stefan tersenyum kecut. Stefan, apa kamu masih tahu malu? Kamu menarik kembali kata-katamu dan kamu diam-diam mempermainkan orang. Kamu seperti omong kosong, lalu kamu membuat Amelia melawanku berulang kali. Apakah kamu masih tahu malu? Valentino meledak, kemudian dia memaki Stefan. Emosi yang telah ditahan selama beberapa hari diluapkan Valentino kepada Stefan saat ini. Stefan mengertakkan giginya, dia tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino merapikan kerah bajunya dan bertanya. Katakan, kamu yang menyebabkan masalah kali ini, kan? Tuan Valentino, kamu salah paham. Itu benar-benar karena Amelia. Dia agak keras kepala. Dia tidak pernah menyukai laki-laki lain dan dia tidak mau menyerah padamu. Jadi, aku harap kamu bisa memberinya kesempatan. Kata Stefan dengan tidak tahu malu. Siapa yang memberi istriku kesempatan? Siapa yang memberi kesempatan pada anakku yang sudah mau lahir? Stefan, aku akan memberitahumu hari ini. 50.000 tentaraku telah memasuki kota ini. Tidak apa-apa kalau kamu bilang aku orang yang tidak tahu berterima kasih atau pengkhianat orang yang telah membantuku. Pokoknya, aku masih bisa menyerang kota kamu tanpa keluarga Arden. Kamu dengar baik-baik. Kalau Amelia benar-benar berdampak besar pada rencanaku, aku akan menjadi orang pertama yang memusnahkan keluarga Arden setelah aku selesai membereskan kota kamu. Setelah Valentino selesai berbicara, dia menutup telepon dan mematikan ponselnya.
Valentino, jangan marah. Marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Angel mengulurkan tangannya, kemudian dia membelai dada Valentino dengan lembut. Tidak apa-apa, keluarga Arden benar-benar keterlaluan. Valentino melambaikan tangannya, kemudian dia menyesuaikan kursi Angel ke arah belakang. Dengan begini, kamu bisa duduk lebih nyaman. Valentino menyentuh perut bagian bawah Angel lagi. Tatapan matanya penuh dengan kehangatan. Aku menantikan kelahirannya. Apa kamu juga menantikannya, Valentino? Mata Angel juga penuh dengan rasa bahagia. Tentu saja. Valentino mengangguk dengan serius. Kota makmur, keluarga Arden. Setelah telepon Stefan dimatikan oleh Valentino, dia duduk di kursi dan merasa semakin bingung. Mulai dari kapan si Valentino itu sudah berlagak lebih hebat dariku? Dia tidak hanya memanggilku dengan nama depanku, tapi dia juga berani mengancam keluarga Arden. Stefan berbicara dengan dirinya sendiri dan merasa sangat kesal. Tuan Stefan, Valentino memang sedikit sombong. Kalau bukan karena keluarga Yoanda, dia dari awal pasti sudah mati. Louis mendengus. Stefan memelototi Louis dengan kesal, kemudian dia tiba-tiba berteriak. Kalau kamu tidak memilikiku sebagai bosmu, kamu juga pasti sudah mati, kan? Kata-kata itu langsung membuat Louis terdiam. Amelia telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang kali ini. Tapi, setelah aku melihat sikap Valentino, kali ini Amelia pasti gagal. Bagaimana kalau aku menelpon Amelia dan menyuruhnya menyerah? Kata Stefan sambil mengeluarkan ponselnya. Tuan Stefan, ini bukan gayamu. Sampai saat terakhir, belum tentu siapa yang akan mati. Kemarin Nona sendirian, jadi dia terpaksa mengancam Valentino. Kali ini, ada banyak orang yang pergi bersama Nona, kecuali Valentino sendiri yang benar-benar tidak ingin melanjutkan rencananya. Louis pun buru-buru mencegah Stefan. Stefan menghela napas panjang. Setelah banyak pertimbangan, dia meletakkan ponselnya. Pada saat yang sama, sementara itu, di kediaman keluarga Yoanda yang berada sekitar 7 km dari kediaman keluarga Arden. Pada saat ini, di dalam kamar Hanaga. Pada akhirnya, Amelia masih menyerang putriku lagi, kan? Terdengar suara datar Hanaga. Namun, siapapun yang mendengar suara ini bisa merasakan hawa dingin dan kemarahan yang terkandung dalam kata-kata Hanaga. Jenderal Hanaga, tolong pikirkan lagi. Aku bisa pergi ke rumah keluarga Arden sekarang juga untuk membereskan mereka. Lamerto berlari kembali dari luar. Dia berdiri di belakang Hanaga dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Lamerto bahkan bernapas dengan hati-hati. Namun, Hanaga malah menggelengkan kepalanya. Dia pernah berkata, jika Amelia menyerang Angel lagi, Hanaga akan datang ke kota Neo untuk secara pribadi menjaga putrinya. Karena, meskipun dia menekan keluarga Arden dan membuat Amelia menyerah, masih akan ada gadis lain yang akan menunjukkan kekuatannya kepada Angel. Oleh karena itu, Hanaga memutuskan untuk secara pribadi menyelesaikan masalah itu. Dia bisa melakukannya untuk selamanya. Tidak perlu memberitahu keluarga Arden. Aku tahu apa yang dipikirkan Stefan. Karena dia tidak bisa mengurus putrinya, aku yang akan mengurusnya kali ini. Di depan cermin besar, Hanaga sedang mengenakan pakaiannya yang lain. Terakhir kali Hanaga pergi mencari Sugi, Hanaga mengenakan jubah pertempuran yang merupakan seragam tempurnya. Kali ini, dia memakai pakaian yang berbeda. Orang organisasi pasti akan mengenali pakaian Hanaga. Pakaian tersebut bukan yang bercorak kamuflase atau berwarna hijau militer, lebih seperti biru laut. Permukaan pakaian biru laut Hanaga terdapat banyak sekali brokat benang emas yang melingkar-lingkar. Benang-benang itu membentuk ular piton yang sedang menelan langit. Gambarnya terlihat sangat nyata. Itu adalah jubah piton emas. Di negara Nagon, selain seorang jenderal, orang lain tidak diizinkan untuk mengenakan pakaian ini. Pakaian ini saja cukup membuktikan identitas Hanaga. Hanaga mengulurkan tangan.
Dia meluruskan sudut-sudut pakaiannya, merapikan mansetnya, kemudian menepuk bahunya. Kemudian, telapak tangan Hanaga perlahan-lahan meluncur ke bawah dari bahunya, yang menunjukkan sesuatu di bawah. Di bahu lebar Hanaga, terdapat bintang emas besar yang bersinar sangat terang. Bentuknya seperti pedang panjang tajam yang ingin memenggal kepala semua orang yang tidak disukainya. "Jenderal Hanaga, apa Anda benar-benar akan pergi?" tanya Lamerto dengan suara rendah. 20 tahun yang lalu, dia rela dihina demi aku. 20 tahun kemudian, putri kami tidak boleh mengalami hal yang sama. Ayo. Setelah Hanaga mengucapkan itu, dia berjalan keluar. Jubah piton emas Hanaga berkilauan di bawah sinar matahari, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Lamerto pun gemetaran. Jenderal Piton akan mengunjungi kota Neo. Adegan macam apa itu? Seberapa besar kehebohan yang akan terjadi? Bab 1461, Aku harus pergi. Jubah ular piton ditambahkan ke tubuh dan pergi ke tempat kejadian secara langsung. Lamerto, memikirkan adegan itu, tidak bisa menahan untuk gemetar. Keputusan Hanaga secara intelektual benar-benar impulsif. Bagaimanapun, sebagai penjaga kota makmur, dia mengenakan setelan ular piton, dan identitasnya sangat sensitif. Setiap gerakan telah menarik banyak perhatian dari semua lapisan masyarakat. Jika kamu mengunjungi kota Neo secara langsung, pasti akan menimbulkan dampak yang besar. Namun, dari perspektif ikatan keluarga, Hanaga hanya ingin mencari keadilan untuk putrinya. Dia tidak salah. Lamerto, sebagai bawahan Hanaga, mematuhi perintah sebagai kewajiban. Karena itu, dia harus mendukung tanpa ragu-ragu. Jenderal Hanaga, tunggu aku! Lamerto membuat keputusan di dalam hatinya dan buru-buru mengikuti jejak Hanaga. Hanaga berjalan di depan dengan tangan di belakang punggungnya, sementara Lamerto mengikuti di belakang dengan beberapa posisi yang salah. "Kemana?" Saat itu, sebuah suara tua datang dan menghentikan keduanya. Hanaga perlahan berbalik dan melihat ke arah belakangnya. Pada saat ini, Tuan Besar Yuanda mengenakan pakaian linen kasar, memegang tongkat dan berdiri di tempatnya. Sepasang mata yang sedalam lautan menyipit sedikit dan menatap Hanaga dengan pertanyaan. Dan pria paruh baya kekar itu berdiri di belakang Tuan Besar Yuanda dengan tangan sikap istirahat. Seluruh tubuhnya terkendali, tetapi orang-orang tidak berani meremehkannya. "Jalankan misi," jawab Hanaga dengan nada tenang. "Misi apa?" Tuan Besar Yuanda melangkah maju. "Saat aku kembali, aku akan menjelaskannya padamu." Hanaga terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab dengan samar. Nada suaranya sangat tenang, dan dia sama sekali tidak gugup. Di masa lalu, Hanaga sangat hormat di depan Tuan Besar Yuanda, tidak berani tidak patuh sama sekali. Tapi hari ini, Hanaga sangat berbeda, memberi Tuan Besar Yuanda perasaan yang lebih aneh lagi. "Bagaimana jika aku tidak melepaskanmu?" Cahaya tajam melintas di kedalaman mata Tuan Besar Yuanda. Namun, Hanaga tidak memedulikannya. "Aku harus pergi." Nada bicara Hanaga tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak tertandingi. Meninggalkan kalimat ini di belakang, Hanaga dengan tegas berbalik dan pergi. "Kamu!" Tuan Besar Yuanda tiba-tiba tercengang dan batuk hebat. Namun, Hanaga sama sekali tidak melihat ke belakang. "Kamu ingin membuatku kesal?" Rasa tidak berdaya tiba-tiba muncul di hati Tuan Besar Yuanda dan dia tiba-tiba berteriak. Suara itu seperti guntur, memekakan telinga. 20 tahun yang lalu, aku menyerah pada cintaku karena Anda. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri sekali." Hanaga menjatuhkan kalimat ini dan sosoknya sudah menghilang di pintu. "Tuan Besar, Jenderal Hanaga pasti tidak akan melakukan hal seperti bodoh. Jangan khawatir." Lamerto juga membantunya dan mengikutinya. "Periksa untukku. Periksa dengan jelas untukku."
Tuan Besar Yuanda gemetar karena marah. Iya. Pria paruh baya di belakangnya menanggapi. Lamerto mengikuti dengan cepat, mengikuti jejak Hanaga. Jenderal Hanaga, apakah kamu akan mengungkap identitas Non hari ini? Ini melibatkan banyak hal. Lamerto masih khawatir dengan Tuan Besar Yuanda. Langkah Hanaga tidak berhenti, dan dia mengikutinya, sama seperti dewa perang yang akan memasuki medan perang. Ekspresi dan tatapannya tegas tak tertandingi. Aku mengetahuinya dengan baik, kamu tidak perlu khawatir. Lamerto terdiam selama 2 detik, tapi dia masih mengangguk dan berkata ya. Kota Neo. Gedung Maple Rain Real Estate. Pada saat ini, di depan pintu gerbang Maple Rain Real Estate itu mengalami adegan hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kendaraan-kendaraan itu diparkir bergerombol, memenuhi alun-alun besar di depan pintu. Di sekitar gedung, ada lebih banyak kerumunan orang, dan para penonton berkumpul semakin banyak. Sebagai perusahaan superlokal di kota Neo, pengaruh Maple Rain Real Estate benar-benar besar. Selain itu, Maple Rain Real Estate juga memiliki gelar pemimpin lingkaran bisnis kota Neo, duta amal kota Neo, dan lain-lain. Lebih penting lagi, beberapa orang yang mengetahuinya mengerti bahwa Maple Rain Real Estate adalah markas inti dari asosiasi Valentino Empire. Dia bahkan tahu apa jenis keberadaan Valentino, pemilik Maple Rain Real Estate. Sesuatu yang besar terjadi di Maple Rain Real Estate. Semakin banyak orang meletakkan apa yang mereka lakukan dan mulai berkumpul di sekitar sini untuk memeriksa situasinya. Ada juga beberapa orang biasa yang hanya ikut-ikutan. Mereka juga menghadang di sini dengan maksud menonton pemandangan hiruk-pikuk. Seluruh gedung Maple Rain Real Estate dikelilingi oleh segunung orang. Jumlah orang segera melebihi 4 digit dan terus naik ke atas. Bukan karena orang-orang di kota Neo terlalu menganggur. Itu karena pengaruh Maple Rain Real Estate terlalu besar. Katakan saja pada saat ini, karena apa yang terjadi pada Maple Rain Real Estate, banyak perusahaan yang berafiliasi dengan asosiasi Valentino Empire ingin melakukan apapun. Alhasil, banyak karyawan juga berkumpul di sini satu demi satu. Semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak kendaraan dalam sistem datang satu demi satu. Sampai sekarang, tidak ada lagi yang terjadi di tempat kejadian. Namun, semua orang mengerti bahwa itu karena Tuan belum datang. Dan siapa dia? Tentu saja, adalah master yang diakui oleh kota Neo, Valentino. Nama Valentino sudah menyebar di kota Neo lebih dari 3 tahun yang lalu, dan sekarang bahkan lebih dikenal luas. Sudah hampir 4 tahun, kan? Aku benar-benar tidak menyangka. Siapa bisa menyangka saat itu, Valentino adalah sampah yang diketahui seluruh kota Neo. Sekarang berubah menjadi orang yang begitu besar. Aku tidak takut ditertawakan oleh kalian. Saat itu, aku juga merasa kecantikan Angel benar-benar disayangkan dengan menikahinya. Sekarang aku memikirkannya, keluarga Kusuma yang mendaki Valentino. Valentino tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dirinya langka di antara orang-orang. Ini benar-benar seorang pemuda dengan potensi tak terbatas. Dengan begitu banyak orang berkumpul bersama, tentu saja tidak dapat dihindari untuk mengobrol dan berbicara. Topik diskusi perlahan berkisar pada Valentino dan Angel. Lebih dari 3 tahun yang lalu, tidak ada yang optimis tentang pernikahan antara Valentino dan Angel. Beberapa orang bahkan mengeluarkan kata-kata, paling lama 3 hari lagi, Valentino akan diusir dari keluarga Kusuma. Sekarang, Valentino dan Angel telah melewati 3 hari, 3 bulan, dan bahkan 3 tahun. Apalagi hubungan mereka semakin lama semakin baik. Status dan tingkat Valentino juga semakin tinggi. Lebih dari 3 tahun yang lalu, sampah yang diejek oleh seluruh kota Neo kini telah menjadi eksistensi yang dihormati oleh seluruh kota Neo. Valentino sekarang berdiri di puncak yang semua orang hanya bisa melihat ke atas. Berbeda dari diskusi yang meriah dari orang-orang di luar ini, Hendrik dan yang lainnya berada di peniti dan jarum saat ini. Menonton satu demi satu tembakan besar datang, tekanan psikologis semacam ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Baru pada saat ini orang-orang Arvin, bahkan termasuk Hendrik,
menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa asosiasi Valentino Empire sekarang makmur di negara Nagon, dan status mereka tak tertandingi. Barulah ia sadar bahwa mereka masih terlalu jauh.